Assalamualaikum teman-teman. Balik lagi di channel YouTube Barat TV. Kali ini Mimin mau berbagi cerita tentang sejarah kota Bojonegoro. Nah, siapa di sini orang Bojonegoro? Pasti gak sabar dong, mau Mimin ciduk kotanya. Bagaimana ceritanya? Yuk, langsung saja simak ulasan berikut ini. Kabupaten Bojonegoro adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia, dengan ibu kota Bojonegoro. Kabupaten ini berbatasan langsung dengan 5 kabupaten. Di bagian utara perbatasan dengan Kabupaten Tuban. Di bagian timur dengan Kabupaten Lamongan dan di bagian selatan dengan Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Madiun, dan Kabupaten Ngawi. Sementara di bagian barat, berbatasan langsung dengan Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Di kawasan tersebut, terdapat bagian dari Blok Cepu, salah satu sumber deposit minyak bumi terbesar di Indonesia. Sejarah Kabupaten Bojonegoro. Hingga abad ke-16, Bojonegoro masuk wilayah kekuasaan Majapahit. Namun dengan berjalannya waktu, Bojonegoro menjadi bagian dari wilayah Kerajaan Demak. Dalam buku sejarah Kabupaten Bojonegoro, disebutkan kota Bojonegoro adalah kota peradaban, yang dilalui sungai terpanjang di Jawa, Bengawan Solo. Di masa lalu, Bengawan Solo bukan hanya sebagai jalan transportasi, tapi juga sebagai pusat beradaban. Selain itu, hampir sebagian besar hewan purba mendiami bantaran Bengawan Solo. Awalnya, Bojonegoro bernama Rajekwesi, dengan pusat pemerintahan di Jipang, yakni mencangkup wilayah Cepu dan Padangan. Lokasinya di sepanjang Bengawan Solo atau bagian barat Bojonegoro. Dengan adanya Bengawan Solo, pedagang dari Tiongkok, Kerajaan Demak dan Majapahit berdagang dengan orang Bojonegoro. Melalui Bengawan Solo juga, Sasradilaga menyerang Rajekwesi yang saat itu dikuasai Belanda. Pasukan Belanda pun berhasil dipukul mundur. Namun terjadi gencatan senjata, nama Rajekwesi menjadi Bojonegoro. Bojonegoro diartikan bahwa Bojo itu memiliki makna senang-senang, kebebasan, dan pesta. Sedangkan Negoro adalah negara. Pada tanggal 20 Oktober tahun 1677, status Jipang yang sebelumnya adalah kadipaten diubah menjadi kabupaten, dengan wedana Bupati Mancanegara Wetan. Mas Tumapel yang juga merangkap sebagai bupati yang berkedudukan di Jipang. Tanggal ini hingga sekarang diperingati sebagai hari jadi Kabupaten Bojonegoro. Tahun 1725, ketika Pakubuwono II Kasunanan Surakarta naik tahta, pusat pemerintahan Kabupaten Jipang dipindahkan dari Jipang ke Rajekwesi, sekitar 10 km sebelah selatan kota Bojonegoro sekarang. Bojonegoro bermula dari perkampungan yang tersebar di sejumlah titik. Kampung-kampung itu tersebar di Gadung Rahu, yang saat ini disebut Engraho, Badender, Dander, Randu Gempol, Toja dan Adiluwi. Ki Ruhadi atau yang dikenal dengan sebutan Rakai Purnawikan, yang menjadi salah satu kepala suku terkuat dari sejumlah perkampungan. Dia tinggal di Randu Gempol. Nama itu lalu diubah menjadi Hurandu Purwo pada 1115. Letaknya berada di Desa Plesungan Kecamatan Kapas. Ibu kota kerajaannya di Kedaton, di sekitar wilayah Kecamatan Kapas. Kerajaan kecil Hurandu Purwo lalu lenyap. Pada saat kekuasaan Airlangga bertahta di Kahuripan, wilayah kekuasaannya hingga barat. Saat itu berdiri Kabupaten Rajekwesi. Pada masa kerajaan Singasari tahun 1222 sampai tahun 1292 kerajaan Rajekwesi pecah menjadi 3, yakni Rajekwesi Wetan, Bahuwerno, Baureno, dan Getasan Kenur atau Kanor saat ini. Pada zaman kerajaan Majapahit tahun 1293 sampai tahun 1393 kabupaten itu dilebur menjadi 1. Dengan nama Kabupaten Kahuripan. Sejumlah candi pada zaman Airlangga dan Majapahit dibangun di Kabupaten Kahuripan. Sayang, candi-candi itu dihancurkan saat Kerajaan Demak berkuasa di Tanah Jawa 1521. Kabupaten Kahuripan pun ditelan zaman. Lalu pada 1523, muncul 2 kabupaten yang berbasis Islam, yakni Jipang Panolan dan Waru.
Jipang Panolan dipimpin Raden Wirabaya dan bekas Senopati, Anggakusuma sebagai Adipati Waru. Hingga kemudian Jipan Panolan menjadi wilayah kekuasaan Kesultanan Yogyakarta. Bojonegoro sesungguhnya mempunyai hubungan batin yang sangat erat dengan Kesultanan Yogyakarta. Alasannya karena Bupati Bojonegoro, RT Sosrodingrat menikah dengan Bra Sosrodiningrat menurunkan Trah Hamengkubuwono ke-4 hingga Hamengkubuwono ke-10. Saat Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels menjabat sebagai Gubernur ke-36 di Pulau Jawa, Bojonegoro masih di bawah wilayah Rembang. Kala itu Daendels datang ke Indonesia pada tanggal 14 Januari tahun 1808. Kebijakan Daendels, yang membangun jalan besar yang membentang antara Anyer di Jawa Barat hingga pantai utara Pulau Jawa, Panarukan berpengaruh besar pada masyarakat Bojonegoro. Masyarakat yang berada di sekitar jalan raya yang dibangun, dipaksa untuk kerja rodi membangun jalan, termasuk rakyat Bojonegoro. Mereka dipaksa membangun jalan, serta pangkalan angkatan laut tanpa diberi upah berupa makanan atau uang. Untuk makan malam, mereka mendapat bantuan dari Sultan Yogyakarta. Sementara itu, Bupati Jipang Raden Ronggo Prawijodirjo III melakukan perlawanan kepada Belanda hingga akhir hayatnya. Dengan meninggalnya Bupati Jipang, membuat Gubernur Daendels menaruh perhatian lebih kepada Jipang, Bojonegoro. Lalu mengapa Belanda tertarik menguasai Bojonegoro? Jawabannya, karena Bojonegoro memiliki sumber daya alam melimpah, yakni minyak, jati, tembakau, dan lahan yang subur. Kesuburan lahan itu disebabkan adanya Bengawan Solo, dan kecocokan lahan ditanami tanaman yang produktif dan diminati pasar Eropa saat itu, seperti jati dan tembakau. Sementara itu, kolonial Belanda terus memberikan perhatian kepada pendidikan rakyat pribumi, salah satunya dengan pengangkatan inspektur pendidikan. Lalu, pada tanggal 1 Agustus tahun 1872 di Kabupaten Bojonegoro mulai didirikan sekolah, Inlenseskolen. Direktur sekolah dijabat oleh Raden Djodjodimejo serta pembantunya Abu Nodir dan Mustahal. Setelah tahun 1885, perkembangan tanaman ekspor berjalan kurang baik karena jatuhnya harga kopi dan gula di pasar dunia. Lalu pada tahun 1891 harga tembakau merosot pesat, sehingga membahayakan kelangsungan hidup perkebunan tembakau. Saat itu Bojonegoro dipimpin oleh Bupati Raden Adipati Aryo Reksokusumo. Di saat bersamaan, pemerintah mulai mengusahakan proyek besar seperti pengeboran minyak tanah. Tahun 1889 ditemukan adanya tambang minyak tanah di kawasan Desa Kawengan, Banyu Urip, Kasiman. Sejak saat itu pula diadakan pengeboran minyak, dan hasil pengeboran minyak mentah tersebut dikirim ke Cepu, yang kebetulan merupakan pusat pertambangan minyak tanah. Pada tahun 1885, terjadi krisis di perkebunan milik swasta maupun milik pemerintah. Akibatnya, pemilik melakukan penghematan besar-besaran untuk menekan upah dan sewa tanah serendah mungkin. Dan masyarakat Jawa khususnya Bojonegoro, menanggung beban finansial yang amat berat, karena hasil dana ekspor tanaman tidak hanya digunakan pemerintah Hindia Belanda untuk kemakmuran penduduk Jawa, tetapi untuk membiayai pemerintah daerah koloni di luar Jawa. Demikian singkat cerita tentang sejarah kota Bojonegoro. Apabila ada salah kata atau ucap, mohon maaf dan terima kasih.